Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhadia dari UNIM 2310953026. Saya berasal dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas medan elektromagnetik mengenai analisa vektor. Langsung saja, pada soal D11 diberikan nilai terhadap M yaitu min 1,2,1. Pada N 3,-3,0 dan pada P min 2,-3,-1. Tentukan. Pada bagian A yang ditanyanya jarak M ke N, yang B jarak MN tambah jarak M MP. Yang bagian C panjang dari jarak M, yang D nilai dari A terhadap MPP, dan yang E-nya itu 2 kali jarak RP dikurang 3 kali jarak RN. Nah, langsung saja pada bagian A ini yang ditanya itu jarak M ke N. Kan nilai dari titik M dan N ini terubah ke dalam persamaan vektor sehingga menjadi min AX tambah 2AY ditambah AZ, dan pada bagian N ini 3AX ditambah min 3AX ditambah 0. Sehingga kita substitusikan terhadap RMN ini dengan cara vektor N dikurang vektor M. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya sehingga terbentuklah suatu persamaan terhadap AX, terhadap AY, terhadap AZ. Sehingga didapatlah hasil akhirnya yaitu 4AX dikurang 5AY dikurang AZ. Selanjutnya pada bagian soal B ini menentukan nilai RMN ditambah nilai dari RP. Yang mana nilai M, nilai N, dan P ini kita rubah ke dalam persamaan vektor sehingga didapatlah persamaannya itu min AX ditambah 2AY ditambah AZ pada titik N 3AX dikurang 3AY ditambah 0, pada P min 2AX kurang 3AY dikurang 4AZ. Nah, setelah didapat persamaan, selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus yang mana jarak pada M ke N ini yaitu vektor N dikurang vektor M ditambah vektor M di vektor P dikurang vektor M. Masing-masing titik kita pindahkan, yang mana nilai dari vektor N ini yaitu 3AX dikurang 3AY terhadap vektor M. Dan begitu juga terhadap P ini yaitu min AX ditambah 2AY ditambah AZ ditambah min 2AX dikurang 3AY dikurang 4AZ dikurang min AX ditambah 2AY ditambah Z. Nah, lalu kita sederhanakan menjadi 4AX dikurang 5AY dikurang AZ ditambah min AX dikurang 5AY dikurang 5AZ. Nah, lalu didapatlah hasil akhirnya yaitu 3AX dikurang 10AY dikurang 6AZ. Yang C itu untuk mencari nilai panjang jarak M dari vektor M. Untuk memudahkan permasalahan ini, pada M ini kita rubah menjadi min AX ditambah 2AY ditambah AZ, sehingga nilai dari persamaan ini kita akarkan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, sehingga kita substitusikan nilainya yaitu min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka didapatlah akar dari 6. Nilai dari akar 6 yaitu 2,45. Lanjut soal bagian D, mencari nilai A terhadap MKP, yang mana rumusnya yaitu vektor dari MP dibagi dengan panjang vektor dari MP, yang mana persamaan vektor M itu yaitu min AX tambah 2AY ditambah Z
Sementara pada titik P yaitu min 2AX ditambah min 3AY ditambah min 4AZ. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai dari vektor vektor M ke P itu P vektor P dikurang vektor M, yang mana eh, kita lakukan proses penyelesaiannya yaitu AX terhadap AX, AY terhadap AY, AZ terhadap AZ. Min 2 AX dikurang min AX itu min 2AX. Min 3 AY tambah 2 AY dikurang 2 AY itu min 5 AY. Dan min 4 AZ dikurang AZ itu min 5 AZ. Nah, didapatlah nilai dari vektor MP-nya yaitu min AX dikurang 5 AY dikurang 5 AZ. Selanjutnya kita cari panjang dari vektor MP ini dengan cara diakarkan. Itu min 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Dapatlah akar dari 51 sama dengan 7,14. Nah, setelah kita dapat nilai dari panjang vektor MP, maka kita langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu AMP sama dengan vektor MP dibagi panjang vektor MP sama dengan min AX dikurang 5AY dikurang 5AZ dibagi 7,14. Sehingga didapatlah nilai terhadap AX-nya itu min 0,14, terhadap AY min 0,7, terhadap AZ min 0,7. Lanjut bagian E. Itu pertanyaannya mencari jarak pada RP dan pada RN. Mana langkah awal kita merubah titik P dan titik N ini ke dalam persamaan vektor. Pada titik P ini min 2AX dikurang 3AY dikurang 4AZ. Dan pada N 3AX dikurang 3AY ditambah 0. Nah, selanjutnya kita misalkan jarak vektor PN sama dengan 2 kali jarak vektor P dikurang 3 kali jarak vektor N. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan yang di atas ini. Menjadi 2 dikali min 2AS dikurang 3AY dikurang Z dikurang 3 kali 3AX dikurang 3AY ditambah 0. Sehingga didapatlah nilainya yaitu min 4AX dikurang 6AY dikurang 4AZ dikurang 9AX dikurang 9AY ditambah 0. Sehingga didapatlah hasil dari jarak vektor PN ini yaitu min 13AX ditambah 3AY dikurang 8AZ. Setelah didapat hasil dari vektor RPN ini, kita akan mencari panjang dari jarak vektor PN ini dengan cara diakarkan, yaitu min 13 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. Sehingga didapatlah akar dari 242, yang mana nilainya yaitu 15,15. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal dari D12. Pada soal D12 ini yang mana medan vektor S dinyatakan dalam koordinat kartesius yang sebagai S sama dengan 125 dibagi X kurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat. Nah, di sini yang diminta soal itu evaluasi S ini yang di P-nya, yaitu 2,4,3, yang pada bagian B-nya itu
menentukan vektor satuan yang memberikan arah S terhadap P. Yang bagian C-nya itu pertanyaan soalnya tentukan permukaan pada A, Y, Z yang mana diketahui panjang S-nya itu 1. Nah, baik, langsung saja saya jawab. Yang mana kita pada bagian A ini nilai S pada P, yang mana nilai pada P yaitu 2,4,3. Nah, yang nilai pada titik P ini kita akarkan biar diketahui panjang dari vektor P ini, yaitu 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka didapatlah hasilnya 21. Nah, selanjutnya 125 ini kita kalikan ke dalam terhadap AX, AY, dan AZ. Dan untuk nilai X, Y, dan Z ini itu diambil dari ini pada titik P. Yang mana 2 dikurang 1, 1, yang 4 ini, 4 kurang 2, 2, 2 terhadap AY, dan 3 tambah 1, 4 terhadap AZ. Selanjutnya 125 ini dikali 1, 125 dibagi 21, maka didapatlah hasilnya yaitu 5,95 terhadap AX. Nah, terhadap AY 125 ini dikali dengan 2, yaitu 250 dibagi 21. Karena panjang dari P tadi yaitu 21, maka didapatlah hasilnya 11,90 AY. Dan terhadap AZ dikarenakan 4, berarti 105 kali 4 itu 105, 250 dibagi 21, maka didapatlah hasilnya 23,8 AZ. Nah, selanjutnya pada bagian B ini vektor satuan terhadap P, yang mana S dibagi dengan panjang S, di mana pada persamaan S sudah diketahui pada bagian A yaitu 5,95 AX ditambah 11,4 AY ditambah 23,868 AZ. Nah, dibagi dengan panjang vektor dari S ini dengan diakarkan, sehingga didapatlah 0,218 X ditambah 0,936 AY ditambah 0,877 terhadap AZ. Nah, selanjutnya menentukan permukaan yang mana diketahui panjang S-nya yaitu 1. Tuh. Nah, setelah itu 125 kita kalikan dengan X kurang 1 kuadrat ditambah 125 dikali Y kurang 2 kuadrat ditambah 125 kali Z kuadrat. Nah, sehingga setelah kita kalikan, kita bagi dengan X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah 1 kuadrat akar kuadrat. Nah, dikarenakan nilainya 1, maka hasilnya X kurang 1 ditambah 9 kurang 2 ditambah Z tambah 1 kuadrat ini tidak terjadi perubahan karena nilainya 1, sehingga didapatlah hasilnya yaitu 125 sama dengan akar dari X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah 1 kuadrat. Jadi hasilnya tetap sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal D1.3.
yang mana pada soal ketika titik sudut suatu segitiga terletak di A 6, min 1,2, pada B min 2,3, min 4, dan C min 3,1,5. Tentukan RAB, RAC, sudut theta pada BAC terhadap titik sudut A, dan pada bagian D proyeksi vektor dari RAB pada RAC. Langsung saja pada bagian A ini, sebelum kita mencari nilai RAB, kita tentukan dulu masing-masing titik sudutnya ke dalam persamaan vektor. Sehingga pada titik A ini 6AX kurang AY ditambah 2AZ. Pada bagian B, min 2AX ditambah 3AY dikurang 4AZ. Setelah didapat persamaan vektor, maka kita bisa substitusikan untuk mencari jarak vektor AB, yang mana bisa kita selesaikan dengan cara mencarinya vektor B dikurang vektor A. Langsung kita masukkan nilainya AX terhadap AX, AY terhadap AY, AZ terhadap AZ. Maka min 2AX dikurang 6AX, yaitu min 8AX, 3AY dikurang min AY, yaitu 4AY, min 4AZ dikurang 2AZ, itu min 6AZ. Lanjut pada soal bagian B, yang mana pertanyaannya RAC. Nah, sebelum kita cari nilai RAC, kita tentukan terlebih dahulu persamaan vektor terhadap titik A dan terhadap titik C. Pada titik A ini 6AX kurang AY ditambah 2AZ. Pada bagian titik C, min 3AX ditambah AY ditambah 5AZ. Nah, setelah itu langsung saja kita mencari nilai RAC sama dengan vektor C dikurang vektor A. Kita masukkan nilai dari vektor C dengan nilai vektor A ini pada persamaan di atas, AX terhadap AX, AY terhadap AY, AZ terhadap AZ. Sehingga didapatlah hasilnya min 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Pada bagian C, yang ditanyanya yaitu nilai sudut theta pada BAC terhadap titik sudut A. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan ataupun rumus, yaitu RAB dikali RAC dibagi panjang dari vektor RAB dikali panjang dari vektor RAC. Nah, untuk memudahkan menyelesaikan persoalan ini, terlebih dahulu kita mencari nilai RAB dikali RAC, yang mana nilai RAB telah diketahui pada soal bagian A, dan nilai RAC juga telah diketahui pada bagian B. Sehingga langsung saja kita masukkan nilainya min 8 dikali min 9, ini terhadap AX, ini terhadap AY, terhadap AZ, sehingga didapatlah hasilnya 62. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari panjang dari RAB dan panjang RAC. Tentunya jika ingin mencari panjang RAB, kita akarkan nilai terhadap RAB, sehingga min 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Sehingga didapatlah hasilnya akar dari 116. Bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali 29. Menjadi 2 akar 29. Nah, selanjutnya akar dari panjang dari RAC sama dengan min 9 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 94. Nilai dari min 9, 2, 3 ini didapat pada jawaban bagian B. Nah, selanjutnya masing-masing persoalan sudah cari, langsung saja masukkan terhadap rumus, yaitu RAB kali RAC dibagi RAB dikali panjang RAC dengan 62 dibagi 2 akar 29 dikali akar 94 sama dengan 0,5937. Nah, setelah didapat nilai dari pembagian ini, selanjutnya kita cari cos inverse dari terhadap min 0,5937, yang mana tetanya yaitu 53,58 dibulatkan menjadi 53,6. Nah, selanjutnya proyeksi vektor RAB terhadap RAC. Bisa kita lakukan atau gunakan rumus panjang dari RAB dikali cos theta
terhadap BAC dikali RAC dibagi panjang dari RAC. Yang mana nilai panjang RAB telah diketahui pada jawaban bagian C, yaitu 2 akar 29. Nilai cos theta pada BAC juga sudah diketahui, yaitu 53,6. Sedangkan nilai untuk RAC juga telah diketahui pada persamaan bagian A, pada bagian B, itu min 9AX tambah 2Y tambah 3AZ. Untuk panjang RAC juga telah diketahui pada jawaban soal bagian C, yaitu akar dari 94. Selanjutnya langsung saja kita masukkan nilainya ke dalam persamaan. 2 akar 29 cos 53,6 dikali min 9AX tambah 2Y ditambah 3AZ dibagi akar 94. Maka sama dengan 6,3913 dikali nilai terhadap AX, terhadap AY, terhadap AZ. Didapatlah hasilnya itu min 5,94 AX ditambah 1,319 AY ditambah 1,939 AZ. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal bagian D 1.4, yang mana pada soal ini tiga sisi suatu segitiga itu terletak pada titik A, pada B, dan pada C. Seperti yang terlihat pada soal, yang dimintanya yaitu RAB kali RAC luas segitiga, yang bagian C yaitu vektor satuan tegak lurus dengan bidang di mana segitiga itu berada. Langsung saja kita jawab pada bagian A ini. Untuk mencari nilai RAB kali RAC, kita tentukan dulu nilai dari AB dan nilai dari AC. Yang mana nilai AB itu B kurang A. AX terhadap AX, AY terhadap AY, AZ terhadap AZ. Sehingga min 2 dikurang min 6 itu min 8, 3 dikurang min 1, 4, min 4 dikurang 2 itu min 6. Didapatlah AB-nya yaitu min 8,4, min 6. Selanjutnya pada AC, untuk mencari nilainya yaitu C dikurang A. Yang mana AX terhadap AX, AY terhadap AY, AZ terhadap AZ. Min 3 dikurang 6, min 9. 1 dikurang 1, 2. 5 dikurang 2, 3. Setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan. Dalam persamaan, kita rubah ke dalam bentuk suatu vektor. Yang mana min 8, 4, min 6, min 9, 2, 3. Sama dengan 4, min 6, 2, 3. 4, min 6, 2, 3. Kita pindahkan posisinya terhadap AX dan terhadap AY dan terhadap AZ. Maka didapatlah nilainya 24 AX ditambah 78 AY ditambah 20 AZ. Selanjutnya soal pada bagian B ini yaitu menentukan luas segitiga dengan memakai rumus setengah kali AB dikali AC, panjang AC. Langkah selanjutnya yaitu kita cari dulu panjang dari AB dikali AC dengan cara diakarkan. Itu akar dari 24 ditambah 78 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Maka didapatlah akar dari 7060 sama dengan 84,2. Setelah diketahui panjang dari AB kali AC, kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu dengan dibagi 2. 9,2 dibagi 2, 42,1. Untuk soal bagian C,
yang dimintanya yaitu keberadaan vektor satuan, yang mana eh, nilai dari persamaannya pada bagian A telah diketahui, yaitu 24 AX tambah 78 AY ditambah 20 AZ dibagi dengan hasil dari luas segitiga tadi, yaitu 8, yaitu dibagi dengan panjang dari AB kali AC, yaitu 84,02. 24 AX dibagi 84,2 sama dengan 0,286 AX. 78 AY dibagi 84,02 yaitu 0,928 AY, dan 20 AZ dibagi 84,2 yaitu 0,238 AZ. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal D1.5, yang mana pertanyaannya yaitu diberikan koordinat kartesian dari titik C, yang mana rho-nya 44, C-nya itu minus 150 derajat, dan Z-nya itu 2. Yang pada bagian B-nya itu diberikan koordinat silinder dari titik D, yang mana nilai X-nya sama dengan min 3, min 3,1, Y-nya yaitu 2,6, dan Z-nya sama dengan min 3. Dan pada C, tentukan jarak dari C ke D. Langsung saja kita jawab. Pada bagian A itu solusinya mengubah koordinat silinder ke kartesian dari titik C, yaitu rho sama dengan 4,4, C sama dengan min 150 derajat, dan Z sama dengan 2. Yang mana titik koordinatnya yaitu terhadap X rho cos Y, dan Y rho sin C. Yang mana kita masukkan nilainya yaitu 4,4 cos dari min 115 derajat didapatlah min 1,860. Sedangkan Z-nya itu 2. Selanjutnya terhadap Y, rho sin C sama dengan 4,4 sin min 115 derajat sama dengan min 3,99. Jadi koordinat kartesian dari titik C adalah X-nya sama dengan min 1,860 terhadap AY, min 3,99 terhadap Z, yaitu 2. Nah, selanjutnya soal pada bagian B-nya yaitu mengubah koordinat kartesian ke silinder dari titik D, yang mana diketahui pada soal nilai X-nya yaitu min 3,1, pada Y 2,6, pada Z min 3. Langkah awalnya yaitu kita cari nilai panjang nilai rho ini dengan diakarkan, min 3,1 kuadrat ditambah 2,6 kuadrat, sehingga didapatlah akar dari 16,37 sama dengan 4,05. Selanjutnya kita cari nilai dari C-nya yaitu dengan cara tan inverse Y per X. Nilai Y-nya itu 2,6, sedangkan nilai X-nya itu min 3,1. Sehingga 2,6 dibagi min 3,1 yaitu min 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 0,8387. Tan inverse dari min 0,8387 yaitu min 40, sama dengan 140 derajat, dikarenakan dia berada dalam kuadran 2. Jadi koordinat silinder titik D adalah rho-nya 4,05, sedangkan C-nya yaitu 140 derajat, dan nilai Z-nya itu min 3. Selanjutnya bagian C, yang ditanyanya jarak dari C ke D. Untuk mencari jarak C ke D, dibuatlah suatu persamaan dalam bentuk akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Nah, lalu kita masukkan nilainya yaitu
min 3,1 ditambah 1,860 kuadrat ditambah 2,6 ditambah 3,99 kuadrat ditambah min 3 kurang 2 kuadrat. Sehingga didapatlah nilainya itu 1,5376 ditambah 3,9281 tambah 25, hasil akhirnya itu 8,36. Jadi jarak titik C ke titik D adalah 8,36. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan eh, soal D1.6. Mana pada soalnya yaitu ubahlah ke dalam bentuk koordinat silinder. Pada A, nilai dari F-nya itu 10AX dikurang 4AY tambah 6AZ terhadap titik P. Mana nilai P-nya itu 10,8,6. Pada B yaitu G sama dengan 2X tambah Y terhadap AX dikurang Y dikurang X terhadap AY pada nilai titik Q yaitu P, C, dan Z. Rho, C, dan Z. Yang bagian C-nya itu diberikan komponen kartesian dari vektor A sama dengan 20AP dikurang 10 AC ditambah 3AZ terhadap P, yang mana nilainya X sama dengan 5, Y sama dengan 2, Z sama dengan 1. Nah, langsung saja kita jawab pada soal bagian A, yang mana langkah awalnya kita cari dari nilai tan inverse Y per X, yang mana tan inverse-nya itu 8 per 10. Min 8 diketahui dari soal dan 10 juga diketahui pada soal. Sehingga didapatlah min 38,66 derajat. Nah, setelah kita dapat nilai sudutnya terhadap C ini, kita cari nilai F rho dan terhadap FC dan terhadap FZ. Nilai dari F terhadap rho sama dengan F dikali A rho. Yang mana kita masukkan pada persamaan di atas itu 10AX kali A rho dikurang 8AY dikali A rho ditambah 6AZ dikali A rho sama dengan 10 cos C dikurang 8 sin C sama dengan 10 cos min 38,66 derajat dikurang 8 sin min 38,66 derajat sama dengan 7,81 dikurang min 5 sama dengan 12,81. Selanjutnya terhadap FC sama dengan F dikali AC sama dengan 10 AX dikali AC dikurang 8 AY dikali AC ditambah 6 AZ dikali AC sama dengan 10 min sin C dikurang 8 cos C sama dengan min 10 sin dikali min 38,66 derajat dikurang 8 cos min 38,66 derajat sama dengan 6,25 dikurang 6,25 sama dengan 0. Sementara terhadap FZ sama dengan F dikali AZ sama dengan 6. Jadi nilai F-nya sama dengan 12,81 terhadap A rho, 6 AZ terhadap FZ. Sementara pada FC-nya itu 0. Nah, selanjutnya pada bagian B mencari nilai G rho dan GC dan GZ. G rho sama dengan G kali A rho dengan 2X tambah Y dikali AX dikali A rho dikurang Y dikurang 4X dikali AY dikali A rho sama dengan 2 rho cos C ditambah
rho sin si dikali cos si dikurang rho sin si dikurang 4 rho cos si dikali sin si sama dengan 2p 2 rho cos kuadrat si ditambah rho sin si cos si dikurang rho sin kuadrat si ditambah 4 rho sin si cos si sama dengan 2 rho cos kuadrat si dikurang rho sin kuadrat si ditambah 5 rho sin si cos si. Lalu selanjutnya terhadap GC sama dengan G dikali AC sama dengan 2X tambah Y dikali AX dikali AC dikurang Y dikurang X dikali AY dikali ARO dikali AC sama dengan 2 dikali rho cos si ditambah rho sin si dikali min sin si dikurang rho sin si dikurang 4 rho cos si dikali cos si sama dengan min 2 rho sin si dikali cos si dikurang rho sin kuadrat si dikurang rho sin si cos si ditambah 4 rho cos kuadrat si. Sehingga didapatlah hasilnya yaitu 4 rho cos kuadrat si dikurang rho sin kuadrat si dikurang 3 rho sin si cos si. Lanjut terhadap GZ sama dengan G dikali AZ sama dengan 0. Jadi untuk persamaan terhadap G itu sama dengan 2 rho cos kuadrat si dikurang rho sin kuadrat si ditambah 5 rho sin si cos si terhadap rho ditambah 4 rho cos kuadrat si dikurang rho sin kuadrat si dikurang 3 rho sin si cos si terhadap AC. Nah, selanjutnya pada bagian C yang mana ditanya pada soal yaitu komponen kartesian dari vektor. Langkah awal kita cari nilai dari tan inverse itu 2/5 didapatlah 0,31 radian. Selanjutnya kita cari nilai terhadap Hx, terhadap Hy, terhadap Az. Hx sama dengan H dikali Ax sama dengan 20 AP Rho dikali Ax dikurang 10 AC dikali Ax ditambah 3 Az dikali Ax sama dengan 20 cos si dikurang 10 dikali min sin si sama dengan 20 cos 0,31 ditambah 10 sin 0,381 sama dengan 18,57 ditambah 3,72 sama dengan 22,29. Lanjut terhadap AY sama dengan H dikali AY sama dengan 20 Rho dikali AY dikurang 10 AC dikali AY ditambah 3 AZ dikali AY sama dengan 20 sin si dikurang 10 cos si sama dengan 20 sin dikali 0,381 dikurang 10 cos dikali 0,381 sama dengan 7,44 dikurang 9,28. Maka didapatlah hasil akhirnya yaitu min 1,84. Selanjutnya terhadap AZ sama dengan H dikali AZ. Karena persamaan ini pada H juga sama, yang membedakannya terhadap AZ, terhadap AY, dan terhadap AX. 20 kali Rho kali AZ dikurang 10 AC dikali AZ ditambah 33 kali AZ dikali AZ sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 3 kali 1 yaitu 3. Jadi HX-nya sama dengan 22,29 dan HY-nya yaitu min 1,84 dan HZ-nya itu 3. Lanjut pembahasan soal D1.7. Mana pada soal diketahui nilai pada titik C dan titik D. Pada titik C itu min 3,2,1 dan pada titik D itu R-nya 5, C-nya 20 derajat,
Theta-nya 20 derajat, C-nya itu min 70 derajat. Nah, maka tentukan yang pertama ini koordinat bola. Koordinat bola terhadap C, dan yang B ini koordinat kartesian terhadap D, dan yang C itu jarak dari C ke D. Nah, langsung saja kita jawab pada bagian A, yaitu langkah awal kita cari nilai R-nya dulu. Dengan cara diakarkan X, Y, dan Z kita akarkan. Lalu kita masukkan nilainya, 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka didapatlah akar dari 14 sama dengan 3,74. Maka selanjutnya kita cari nilai dari theta-nya, yaitu cos inverse dari Z per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan cos inverse 1 per akar 14 sama dengan cos inverse 1 per 3,74. Maka didapatlah hasilnya, yaitu cos inverse dari 0,267 74,5 derajat. Sementara untuk nilai terhadap C-nya itu tan inverse Y per X, yang mana tan inverse min Z per 3 sama dengan 146,3 derajat. Jadi pada pada eh, pada koordinat pada bola terhadap C itu R sama dengan 3,74, θ-nya 74,5 derajat, dan C-nya itu 1,6,3 derajat. Lanjut soal bagian B. Langkah awalnya kita tentukan nilai X dan nilai Y. Titik koordinat X terhadap X dan terhadap Y. Pada titik X yaitu R sin theta dikali cos Y sama dengan 5 dikali sin 20 derajat dikali cos min 70 derajat. Didapatlah hasilnya itu 0,585. Lanjut pada bagian Y, R sin theta dikali sin C sama dengan 5 dikali sin 20 derajat dikali sin min 70 derajat sama dengan 5 dikali 0,342 dikali min 0,940 sama dengan min 1,67. Lanjut kita cari nilai Z-nya, itu R cos theta sama dengan 5 dikali cos 20, dapatlah hasilnya 4,70. Jadi koordinat kartesiannya pada titik D yaitu X-nya itu 0,585 dan pada Y-nya yaitu min 1,607 dan pada Z yaitu 4,70. Nah, lanjut pada bagian C yaitu mencari nilai jarak C terhadap D. Dengan memakai rumus akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 0,585 ditambah 3 kuadrat ditambah min 1,607 dikurang 2 kuadrat ditambah 4,7 dikurang 1 kuadrat. Nah, nilai dari X2 dan X1, Y2, Y1, Z2, dan Z1 ini didapat pada jawaban bagian B dan jawaban bagian C. Yang pada bagian D sebagai X1, X2 sebagai X2, Y2, Z2, dan pada bagian A ini sebagai X1, Y1, Z1. Jadi setelah diakarkan
maka didapatlah hasilnya 6,29. Jadi jarak C ke D adalah 6,29. Lanjut soal yang terakhir, yang mana pada D1.8. Pada soal ubahlah suatu vektor berikut menjadi koordinat bola pada titik eh, pada titik yang diberikan. Pada A itu 10AX terhadap B yaitu 11,3. A A A-nya itu min 3. Terhadap X-nya itu min 3, Y-nya itu min 2, Z-nya itu 4. Pada B itu 10 AY terhadap titik Q, yang mana rho-nya 5, C-nya 20 derajat, Z-nya 4. Dan pada bagian C, 10 AX terhadap M, yang mana nilai R-nya 4, θ-nya 110 derajat, dan C-nya 120 derajat. Langsung kita jawab, yang mana langkah awalnya itu kita cari nilai dari R-nya dengan cara ditukarkan min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, dapatlah akar dari 29 sama dengan 5,38. Selanjutnya kita cari nilai dari sudut C dan sudut θ-nya, itu dengan cara tan inverse Y per X. Tan inverse dari 2 per min 3 yaitu min 33,69. Sedangkan pada θ-nya itu cos inverse dari 4 per akar 29 sama dengan 41,17 derajat. Sehingga terbentuklah suatu persamaan 10 AX ini, yaitu AX sama dengan 10, Y sama dengan 0, dan AZ sama dengan 0. Maka selanjutnya yaitu kita mencari terhadap AR terhadap A theta AC. Pada AR itu AX dikali AX ditambah AY dikali AY ditambah AZ dikali AZ dikali AR sama dengan AX dikali AX dikali AR ditambah AY dikali AY dikali AR ditambah AZ dikali AZ dikali AR sama dengan AX dikali sin theta cos C ditambah AY sin theta dikali sin C ditambah AZ cos theta sama dengan 10 dikali sin 41,97 dikali cos 33,69 ditambah 0 dikali sin 41,97 dikali sin min 33,69 derajat ditambah 0 dikali cos 1,97 sama dengan min 5,57 AR. Lanjut terhadap A theta sama dengan AX dikali AX ditambah AY dikali AY ditambah AZ dikali AZ dikali A theta sama dengan AX dikali cos theta dikali cos C ditambah AY dikali cos theta dikali sin C dikurang AZ dikali sin theta sama dengan 10 dikali cos 1,97 dikali cos 33,69 dikali 0 cos 1,97 dikali sin min 33,69 ditambah 0 kali sin 1,97, sehingga didapatlah hasilnya min 6,18 A theta. Dan terhadap AC sama dengan AX dikali AX ditambah AY dikali AY ditambah AZ dikali AZ dikali AC sama dengan min 10 dikali sin min 33,69 ditambah 0 kali cos 33,69 sama dengan min 5,55 A theta sama dengan A sama dengan min 5,13 AR 6,18 A theta min 5,55 C. Tadi dapatlah nilai dari A ini terhadap AR terhadap A theta terhadap AC. Lanjut soal bagian B. Langkah awal sama seperti bagian A, mencari nilai R-nya itu rho kuadrat ditambah Z kuadrat, yaitu sama dengan
maka dari 41 didapatlah 6,40. Langkah selanjutnya yang mana diketahui nilai C-nya 30 derajat. Untuk θ-nya itu cos inverse 2 per R. Sama dengan cos inverse 4 per 6,40. Sama dengan 51,31 derajat. Yang mana persamaan 10 AY ini yaitu AY sama dengan 10, maka AX sama dengan 0 dan AZ sama dengan 0. Terhadap AR sama dengan AX dikali AX ditambah AY dikali AY ditambah AZ dikali AZ dikali AR sama dengan AY dikali AY dikali AR sama dengan AY sin theta dikali sin C sama dengan 10 sin 1,31 dikali sin 30 derajat sama dengan 3,90 terhadap AR. Lanjut terhadap A theta sama dengan di mana persamaannya ataupun rumusnya yaitu AX dikali AX ditambah AY dikali AY ditambah AZ dikali AZ dikali A theta. Lalu kita substitusikan nilainya menjadi 10 cos 51,31 dikali sin 30 derajat sama dengan 312 A theta. Lanjut terhadap AC sama dengan AX dikali AX ditambah AY dikali AY ditambah AZ dikali AZ dikali A theta AC sama dengan AY dikali AY dikali A theta sama dengan AY dikali cos C sama dengan 10 kali cos 30, nilainya yaitu 8,66 AC, sehingga didapatlah persamaan nilai terhadap A ini yaitu 3,90 AR ditambah 3,12 A theta dan 8,66 AC. Lanjut pada bagian C, mana diketahui nilai theta-nya yaitu 110 derajat, nilai C-nya 120 derajat, nilai R-nya 4. Nah, lalu AX dan AY ini kita nolkan. Lalu kita cari nilai terhadap AR, terhadap A theta, terhadap C. Yang mana pada AR ini kita bisa menggunakan persamaan AS dikali AX, ditambah AY dikali AY, ditambah AZ dikali AZ, dikali AR. Sama dengan AZ dikali AZ dikali AR, sama dengan AZ dikali cos theta. Sama dengan 10 dikali cos 110 derajat, didapatlah hasilnya min 3,42 R. Lanjut terhadap A theta dengan persamaan yang sama, yang membedakan hanya dikali dengan A theta. Lalu kita substitusikan nilainya yaitu min 10 dikali sin 110 derajat sama dengan min 9,40 A theta. Lanjut pada bagian AC menggunakan persamaan yang sama, yang membedakan hanya dikali dengan AC. Didapat hasilnya 0. Setelah ya langkah kita lakukan, maka didapatlah persamaan nilai dari A ini yaitu min 3,42 terhadap AR, min 9,40 terhadap A theta. Dikarenakan pada AC-nya 0, maka tidak kita tuliskan. Maka didapatlah hasil akhirnya yaitu min 3,42 R dikurang 9,40 AZ. Sekian pembahasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.